Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartina Pauji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyajian formal dan metode penyajian informal. Nah, setelah data dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah menyajikan hasil analisis data ke dalam suatu format tertentu. Nah, menurut Sudaryanto, pada tahun 2003 ada dua metode penyajian data dalam penelitian bahasa, yaitu metode penyajian formal dan metode penyajian informal. Kemudian, apa itu metode penyajian formal? Nah, metode penyajian formal itu metode penyajian yang menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang. Nah, selanjutnya tanda-tanda itu seperti apa? Nah, tanda-tanda itu seperti tanda tambah, tanda kurang, tanda bintang, tanda kurung awal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lambang-lambang itu seperti apa? Nah, lambang-lambang itu singkatan dari SPOPK dan juga ada sigma untuk satuan kalimat dan juga ada berbagai diagram. Kemudian, apa itu metode penyajian informal? Nah, metode penyajian informal ini merupakan metode yang menggunakan kata-kata biasa. Tetapi ada sebuah catatan, meskipun menggunakan kata-kata biasa, jika ada penggunaan terminologi yang sifatnya teknis, tetap tidak bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nur Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi contoh penyajian formal dan informal. Contoh penyajian formal dan informal yang dikutip dari laporan penelitian Sudaryanto adalah perihal penggunaan 1. Klausa yang pertama merupakan dasar atau alas, hanya sebagai lingual, bukan secara logis. Sedangkan klausa yang kedua merupakan klausa yang didasarkan. Kedua, baik klausa pertama maupun klausa kedua diawali dengan kata makin, semakin, tambah, bertambah, atau kian. Yang ketiga, dan bila klausa pertama diawali dengan makin, maka demikian pula klausa kedua, demikian seterusnya. Bila klausa pertama diawali dengan semakin, klausa kedua juga semakin. Bila klausa pertama diawali dengan tambah, klausa kedua juga dengan tambah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Pramesti yang akan menjelaskan poin D, tanda dan lambang beserta penggunaannya. Yang pertama ada tanda bintang atau asterik. Tanda ini menyatakan bahwa ujaran yang diberi tanda ini dilarang dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Contohnya tanda bintang, dia piring mengambil, atau tanda bintang, piring dia mengambil. Nah, contoh tersebut tidak pernah digunakan dalam bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua ada tanda kurung. Tanda kurung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kurung biasa atau kurung bundar. Tanda ini menunjukkan bahwa unsur lingual yang ada di dalamnya bersifat opsional kehadirannya. Maksudnya unsur itu boleh ada atau tidak. Nah, contohnya itu kakak dipanggil buka kurung oleh ibu. Nah, kata oleh itu boleh dipakai atau tidak. Bisa menjadi kakak dipanggil ibu. Terus yang kedua ada kurung kurawai. Tanda ini menunjukkan bahwa unsur yang ada di dalamnya dapat dipilih salah satu bila digunakan bersama satuan lingual lain yang ada di luar kurung. Nah, contohnya itu tanda kurawai, dia ayah sama Wati. Nah, di luar kurung kurawai ada tidak ingin, terus ada dalam kurung kurawai lagi pulang, tidur, sama makan. Contoh tersebut boleh dipilih salah satu antara unsur dia, ayah, atau Wati, dan
pulang, tidur, atau makan untuk membentuk unsur tidak ingin, sehingga menghasilkan kalimat dia tidak ingin pulang, atau dia tidak ingin tidur, atau ayah tidak ingin makan, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada kurung persegi. Nah, kurung persegi ini tandanya dipakai bila pilihan pada lajur pertama adalah baris pertama, maka pilihan pada lajur kedua pun juga baris pertama. Contohnya, di dalam kurung persegi ada dia, ayah, samawati. Terus di luar kurung persegi ada tidak ingin. Di dalam kurung persegi lagi ada pulang, tidur, sama makan. Nah, kalimat yang mungkin dihasilkan dari contoh tadi, yang pertama, dia tidak ingin pulang. Terus yang kedua ada ayah tidak ingin tidur. Yang ketiga ada ayah tidak ingin makan. Baik, saya Rahma Khalifah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya sampaikan, yaitu poin D mengenai tanda dan lambang beserta penggunaannya. Nah, yang ketiga yaitu tanda silang rangkap. Nah, tanda ini dipakai sebagai batas satuan lingual berupa silabel, kata, frasa, dan kalimat. Contohnya, tanda silang rangkap, minum, kemudian tanda silang rangkap lagi. Atau contoh lain, tanda silang rangkap, anak kecil, kemudian tanda silang rangkap lagi. Kemudian yang keempat yaitu tanda garis agak panjang. Nah, tanda ini panjangnya 2 atau 3 huruf. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan konstituen apa saja. Misalnya, tanda silang rangkap, kemudian tanda garis agak panjang, konsonan, dan tanda silang rangkap lagi. Berarti di depan bunyi konsonan yang terdapat pada akhir kata dapat berupa bunyi apa saja. Kemudian yang kelima yaitu tanda anak panah. Tanda ini dipakai untuk menunjukkan bahwa konstituen di sebelah kiri anak panah terdiri atas konstituen yang berada di sebelah kanan anak panah itu. Misalnya, K, S plus P plus O, artinya kalimat itu terdiri atas subjek dan predikat dan dapat juga terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang keenam, tanda sama dengan berpalang. Nah, tanda ini digunakan untuk menunjukkan ketidaksamaan. Misalnya, tentang, tanda sama dengan berpalang, tantang. Artinya, tentang tidak sama dengan tantang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.